Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kesempatan kali ini sebagai berikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Dan sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan liar akan menyebabkan dampak yang tidak baik anak-anak. Kenapa? Karena perburuan liar itu akan menyebabkan hewan-hewan punah dan juga akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Mari kita baca teks berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk hidup lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan teks bacaan tersebut, coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Beberapa orang melakukan perburuan liar di hutan dengan alasan sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa orang melakukan perburuan liar dengan alasan untuk dijadikan pakaian, untuk berburu, dan kegiatan upacara adat. Nah, Ibu jelaskan dan Ibu berikan contoh salah satu alasan untuk dijadikan pakaian. Nah, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Tidak. Alasannya kenapa? Karena akan mengganggu kelestarian hewan. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan yaitu banyak hewan yang akan mati dan hewan itu mati karena dimanfaatkan tubuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, dampak bagi orang lain. Dampaknya yaitu adanya serangan hewan buas yang kehabisan mangsanya, kemudian hewan buas itu menuju ke permukiman warga dan mencari manusia sebagai mangsanya.
Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, perbuatan tersebut melanggar hak orang lain karena orang lain itu berhak menikmati keragaman hewani dan juga orang lain berhak menikmati hidup dengan nyaman. Selanjutnya, tulislah saranmu. Nah, sarannya sebaiknya jika akan membuat pakaian tidak dengan menggunakan kulit hewan, tetapi dengan bahan lain seperti sintetiknya. Pertanyaan tersebut kalian lanjutkan dan kerjakan secara mandiri ya. Berdasarkan teks pertanyaan berikut, kalian bisa mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar yaitu yang pertama, sesuai topik. Selanjutnya yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ciri pertanyaan yang baik selanjutnya yaitu pertanyaan fokus atau dapat sasaran. Selanjutnya, bahasanya yang benar. Terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar, apakah kalian mengetahui apa itu penaksiran? Penaksiran disebut juga dengan perkiraan. Jadi, penaksiran tidak harus sesuai dengan aslinya, akan tetapi selisihnya juga tidak terlalu banyak. Taksiran pecahan 2, 3/4 ditambah 4/5. Kita taksirkan terlebih dahulu 2, 3/4. Jadi penyebutnya kita bagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jika pembilangnya 3 lebih besar dari 2, maka dibulatkan ke atas 1. Jadi 2 3/4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita taksirkan yang kedua 4/5 sama dengan yang di atas, penyebutnya dibagi 2. Maka 5 dibagi 2. Tetapi 5 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka kita ambil satu angka di bawahnya 5, yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka pembilangnya lebih besar daripada 2, kan 4 lebih besar daripada 2, maka kita bulatkan ke atas 1. Jadi 4 dibagi 2 kan 2, jadi 4/5 sama dengan 1. Kemudian jadi 2 3/4 ditambah 4/5 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil penaksirannya 2 3/4 ditambah 4/5 sama dengan 4. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak, cara menaksirkan pecahan. Baik, cukup sekian pada pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.